Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri dan firman Tuhan yang menjadi ayat pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal ke-47 ayat 2 dan 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Kita akan naikkan pujian dari NP nomor 35. Mari kita akan bangkit berdiri. Aku ingin menyanyikan kisah mulia Al-Masih, surga indah ditinggalkan, tersalib di Kalvari. Ya, aku ingin menyanyikan kisah mulia Al-Masih, ya bersama tebusan pada pantai surgawi. Ku sesat bagaikan domba, hidupku tak menentu, tapi Yesus sang gembala meluruskan jalanku. Ya, ku ingin menyanyikan kisah mulia Al-Masih, ya bersama tebusan pada pantai surgawi. Saat ku mendapat luka, disembuhkannya lekas. Aku bimbang karena buta, tapi Yesus terlepas. Ya, ku ingin menyanyikan kisah mulia Al-Masih, ya bersama tebusan pada pantai surgawi. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh memuji Engkau Bapa Surgawi, Gembala Agung kami, Bapa yang baik dalam hidup kami. Sungguh berterima kasih Bapa. Pagi ini Kau boleh mengizinkan kami semua untuk merasakan kekuatan yang datang dari-Mu, merasakan pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun dengan tubuh diberkati. Dan teristimewa Tuhan, kami boleh menikmati nafas hidup yang luar biasa dan membawa kami untuk menikmati kebersamaan yang indah dalam persekutuan yang luar biasa dengan saudara seiman menghadap Engkau pagi hari ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa dan memohon, biar kiranya dalam kebaktian pagi satu ini Tuhan, kami semua sungguh-sungguh dapat terarah untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami boleh menyanyikan puji-pujian yang mengagungkan dan memuliakan nama-Mu, dan menikmati firman-Mu yang ajaib, yang mengubah dan memberkati setiap jiwa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan membuka kebaktian pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kemurahan Tuhan yang indah bagi kita,
kita semua boleh diizinkan oleh Tuhan pagi ini bangun dengan tubuh diberkati dan ada kesempatan bagi kita untuk berbakti pagi hari ini. Selamat datang, selamat berbakti, kiranya dalam suasana kebaktian hari ini, nama Tuhan yang diagungkan, dimuliakan dalam penyembahan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta Tony Senduk. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian dari SNP nomor 574. Tiada lebih indah. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Mengasihi Yesus, mengasihi lebih sungguh. Asal hati Yesus dan arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Kita katakan tiada lebih indah. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan dia jalanku. Hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah, itu terlebih indah, itu terlebih indah. Baik, kita akan sebelum menyampaikan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Tony, kita akan kembali membuka satu pujian dari nomor 689 dari SNP. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.
Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita merenungkan semua kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita merenungkan betapa besar anugerahnya yang Dia sudah limpahkan dan beri dalam hidup kita. Kasih-Nya yang indah boleh Dia tempatkan dan taruh dalam hidup kita. Apakah selama ini sepanjang kita bernafas, kita masih mengingat, kita masih mengalami, dan kita masih berada di dalam kasih karunia-Nya? Pagi ini, mari kita koreksi sejenak hidup kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita dapat meresponi kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Ada waktu beberapa detik ke depan, Bapak Ibu Saudara bisa berdoa secara pribadi. Sebelum saya berdoa buat kita semua, ya Bapa Tuhan kami, pagi hari ini kami membawa setiap keberadaan kami Tuhan, baik pergumulan-pergumulan kami maupun segala sesuatu yang sedang kami kerjakan maupun yang sedang kami lakukan hari lepas hari. Kami mau berdoa, biarlah Bapa, Engkau Raja Damai senantiasa memberikan kami kekuatan dan kedamaian dalam melaksanakan setiap aktivitas yang kami lakukan. Karena kami percaya atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Engkau telah tempatkan dalam hidup kami sebagai satu sumber kekuatan yang tiada tandingannya untuk menolong kehidupan kami pribadi lepas pribadi lebih erat, lebih kuat, dan lebih dalam dengan Engkau. Memang Bapa,
tanpa kami sadari, kami banyak berbuat hal-hal yang membatasi hubungan dengan Engkau. Sebab kami manusia terbatas, kami banyak kelemahan, kekurangan yang banyak kali menghasilkan dosa dalam hidup kami. Karena itu pagi ini kami rindu Tuhan, supaya Engkau menilik setiap jiwa kami dan menguduskannya bagi kami, sehingga pengampunan, pemulihan, dan juga kekuatan baru kami boleh rasakan dan alami bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Segala beban yang berat, dosa kami semua, kami tanggalkan dan taruhkan kepadamu. Biarlah semua yang kami alami, Engkau akan memberikan perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan yang sempurna bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Pagi ini Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk masing-masing jemaat kami dalam mereka menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan memberikan mereka kesanggupan dan ketabahan dalam menjalani hari lepas hari dengan berbagai kondisi hidup yang mereka alami, baik situasi, keadaan. Biarlah Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang mereka alami, mereka boleh melihat bahwa Engkau hadir, ada dalam hidup mereka. Engkau senantiasa tidak meninggalkan mereka. Engkau senantiasa selalu mendampingi dan menyertai keberadaan mereka di mana saja mereka melakukan aktivitas. Dan kami juga berdoa kiranya dengan pengalaman-pengalaman hidup mereka, mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan, Raja Damai, Raja yang sanggup memberikan kekuatan dan perlindungan abadi dalam hidup mereka. Dan Engkau Raja yang senantiasa memelihara dan memberkati setiap jiwa dari kami semua, Jemaat Betlehem. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah namamu. Kami juga berdoa dan kami meletakkan ke dalam tangan-Mu, kiranya kobaran semangat dalam kami membangun kehidupan rohani kami, senantiasa Tuhan akan memberikan kemampuan untuk lebih lagi, lebih jauh dan lebih mengarah ke depan. Kami akan membawa hidup kami untuk lebih kuat dalam mengiring Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, kami dapat menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa kebenaran yang dapat mengubah dunia ini, dan juga dapat membawa orang-orang yang rindu untuk mengenal kasih-Mu, mereka boleh diselamatkan dan boleh beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Khususnya kami mau berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat kami yang sakit dan dalam pemulihan. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu yang melebihi hidup kami senantiasa menolong, menopang, menjamah mereka dan memberikan kekuatan dalam hidup mereka, sehingga jemaat-jemaat yang dalam keadaan yang sakit maupun dalam pemulihan, mereka akan disempurnakan oleh Tuhan. Dan dengan pemulihan dan kekuatan baru yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, mereka boleh memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan iman mereka. Tuhan, tolong pulihkan mereka, jamah hati mereka, dan angkat mereka dari segala peraduan mereka yang mungkin menindih jiwa mereka, sehingga mereka kehilangan pijakan,
mereka kehilangan pegangan, mereka tidak dapat kuat. Tapi kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus dalam kehidupan mereka senantiasa membangkitkan kembali dan membawa mereka untuk melihat kuasa Allah yang bekerja untuk memberikan ketenangan dan juga pengharapan yang kuat dalam hidup mereka, bahwa Tuhan senantiasa peduli dan sangat mengasihi mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang mungkin dalam pergumulan-pergumulan tertentu berkaitan dengan keluarga, dengan dunia kerja dan usaha, maupun hal-hal lain yang mungkin mengganggu ketenangan jiwa mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan memimpin dan menolong mereka untuk lepas dari segala keadaan yang sedang menindih hati mereka. Tuhan yang akan menguatkan, dan terlebih Tuhan juga yang akan memberkati jiwa mereka, sehingga damai sejahtera boleh berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan Bapa Surgawi, kami juga berdoa, biarlah setiap jemaat-jemaat-Mu, mereka boleh terpanggil dengan hati yang luar biasa, yang serupa dengan Engkau, untuk menjadi pancaran berkat bagi orang lain. Biarlah Injil kebenaran-Mu Tuhan dapat diberitakan melalui pribadi-pribadi jemaat kami di tempat ini. Biarlah mereka mengobarkan api rohani, semangat yang luar biasa untuk bisa mewartakan kabar baik kepada siapapun, baik keluarga, sahabat, atau orang-orang yang mereka kenal, yang mereka tahu, yang sedang lapar dan haus akan kebenaran-Mu, sehingga mereka juga boleh membagikan Injil kebenaran kepada mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih untuk pelayanan di tempat ini yang luar biasa Tuhan sedang kerjakan untuk memulihkan dan memberkati pelayanan Gereja Bait Lahim. Demikian untuk cabang Pos PI yang sedang dikerjakan oleh Engkau Bapa melalui gereja ini. Biarlah Engkau juga akan memberkati. Kami bersyukur kalau di Kampung Laut sudah ada calon gembala sidang yang siap melayani di Kampung Laut. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberikan kemampuan kepadanya bila mana dia kesanggupannya untuk melayani di Kampung Laut terpenuhi. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan memberkati Kampung Laut dan Tuhan memberkati juga hamba-Mu yang terpanggil ini. Terima kasih Tuhan. Dan gereja-gereja yang lain yang sedang kami gumulkan, cabang-cabang kami dan Pos PI yang sedang kami gumulkan untuk gembala sidang, kiranya Tuhan juga yang akan mencukupi keperluan-keperluan di cabang pelayanan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami dan berkati untuk bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Baik, kita akan tibalah saatnya untuk kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persembahan dan persepuluhan kita. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan dengan satu pujian sambil Bapak Ibu Saudara maju ke depan untuk memberikan atau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan di kotak yang ada di depan saudara. Hitunglah berkat-Mu. Bila laut hidupmu jadi garang, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah
Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur karena di dalam pertengahan ibadah kami boleh diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan maupun persepuluhan. Biarlah ini Tuhan sebagai tanda kasih kami kepadamu. Kiranya Engkau yang akan terus menolong, memberkati apa yang kami berikan, juga dapat dipakai oleh orang-orang yang dipercaya untuk mengelola keuangan. Sehingga ini semua Tuhan boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan gereja-Mu, baik untuk pengembangan pos PI maupun cabang, maupun untuk menolong orang-orang yang sangat memerlukan. Engkau memberkati kami ya Bapa di dalam usaha maupun pekerjaan kami, sehingga itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tibalah saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan menolong dan membuka hati kami sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih, ampunkan apabila ada dosa dan salah kami. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tony, biarlah ini semua boleh menjadi kekuatan bagi kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian dari NP nomor 298, Berita Baik. Ku datang dari jauh, diutus Rajaku. Dunia fana ini bukanlah rumahku. Sebagai utusan kerajaan Tuhan, aku bawa berita baik. Berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Amanat Rajaku agar manusia bertobat dan segera membuang dosanya, yang taat padanya kan diberi mahkota. Aku bawa berita baik. Berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk kami diberkati dengan firman-Mu. Isilah hati kami dengan kebenaran-Mu. Ubahlah hati kami dengan kebenaran-Mu. Didiklah jiwa kami dengan kebenaran-Mu. Dan pulihkanlah kehidupan kami dengan kebenaran-Mu. Karena hanya kebenaran-Mu lah yang dapat menolong kami untuk
memahami segala sesuatu yang terjadi baik dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, maupun dunia ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu mengubah dan membawa kami untuk memahami tentang hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan sekali lagi kami mohon berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Sehat? Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur karena sungguh luar biasa Tuhan buat kita semua ya. Sampai pada hari ini, detik ini kita masih ada dalam pembelaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan coba melihat satu bagian firman Tuhan yang kita akan ambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Mari kita lihat bagian ini, Lukas pasal 25, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Sudah? Tapi mari kita lihat ayat 30 mulai sampai ayatnya yang ke-35. Mulai ayat 30 sampai ayat 35. Kita baca bersama-sama ya. Mari kita mulai membaca ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya, ini satu bagian firman Tuhan yang kita akan coba dalami pagi hari ini berkaitan dengan wujudkan belas kasihan Tuhan, karena kita masih dalam tema melayani dengan murah hati ya. Tapi ayat 33 coba saudara sejenak perhatikan, ayat ini berkata begini, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengikuti teladan Kristus. Betul? Kita diajarkan, dilatih, dan dituntun untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus telah kerjakan. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, firman Tuhan mengatakan seperti ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi firman Tuhan berkata, barang siapa
mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah yang harus kita sadari dan pahami benar, bahwa secara keseluruhan hidup kita, firman Tuhan mengingatkan dan sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memiliki hati yang sama seperti hatinya. Salah satu yang dimaksud dalam bagian ini adalah apa yang diulas dalam Lukas pasal yang ke-10 ini, mulai ayat 25 sampai ayat 37. Dan itu terlihat dari bagaimana belas kasihan Tuhan yang diwujudkan melalui orang Samaria. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik bagian ini, belas kasihan adalah bukti dari kebenaran Kristus. Belas kasihan adalah bukti bahwa inilah hati Bapa yang sesungguhnya. Inilah yang Tuhan mau supaya dikerjakan dalam kehidupan setiap orang yang beriman atau yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di dalam kisah yang luar biasa ini, firman Tuhan membuat sebuah korelasi yang sangat elegan ketika menempatkan respon dari seorang Samaria untuk dia bertindak tanpa memperhitungkan segala sesuatunya, termasuk kalau kita perhatikan dalam bagian ini, segala kerugian yang dia alaminya. Karena dia mau mempertaruhkan segala sesuatu bagi orang yang dilanda dengan bencana, dilanda dengan petaka, dilanda dengan hal-hal yang membuat jiwanya hancur. Dan orang Samaria ini yang digambarkan dalam bagian ini, dia sungguh-sungguh memperhatikan. Makanya ayat ini kalau sudah lihat ayat 33, ada satu kalimat yang sangat baik atau sangat luar biasa ditulis dalam bagian itu. Dan ini tidak perlu banyak diterjemahkan karena memang sudah tepat bahasa yang digunakan dalam bagian ini. Apa itu? Coba saudara perhatikan ayat 33. Dia berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini sebuah ayat yang menggambarkan sekaligus menempatkan bahwa belas kasihan adalah sebagai jawaban bagi kebutuhan semua manusia. Belas kasihan adalah jawaban bagi segala sesuatu yang diperlukan dan yang sedang didambakan oleh setiap manusia. Jadi belas kasihan kalau kita lihat di sini, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa belas kasihan ini tidak dipengaruhi oleh kedagingan, tetapi oleh roh yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang benar. Inilah yang disebut tadi saya bilang, hati Bapa. Ya, jadi kalau orang memiliki belas kasihan, berarti dia sedang memiliki dan dia sedang berada atau dia telah menempatkan diri, dia memiliki hati Bapa. Ya. Makanya kalau kita sudah ada di dalam Kristus dan atau kita sebagai orang percaya, tidak ada alasan bagi kita berdasarkan ayat ini tidak melakukan tindakan belas kasihan kepada siapapun. Karena belas kasihan itu bersifat kekal. Belas kasihan itu bersifat abadi. Karena memang ini hati Tuhan, ya. Inilah yang disebut kalau ini nanti Pak Yanto yang akan menerjemahkan ya, yang sebenar-benarnya. Ini yang disebut dengan eternal security, ya, atau keamanan selamanya, yang tidak pernah habis atau tidak pernah berakhir. Ini belas kasihan, ya. Jadi ketika seseorang memiliki dan mengenakan belas kasihan, dia sedang menunjukkan bahwa dia aman, ada di dalam Allah selamanya dan dipenuhi dengan kekuatan Allah. Inilah kehebatan kalau kita lihat di dalam bagian ini yang diulas oleh Dr. Lukas. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa belas kasihan itu adalah kekal.
Belas kasihan itu adalah karakter Allah. Belas kasihan itu adalah eternal security. Aman dan penuh dengan kedamaian. Dan itulah yang harus ditempatkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada yang bertanya begini, pernah menanyakan kepada saya, pendeta, kan kita manusia biasa, manusia lemah, manusia yang banyak keterbatasan. Kadang-kadang tanpa sadar kita sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Karena kita masih banyak dosanya, pendeta. Saya bilang benar, tepat, tidak ada yang salah. Dan mungkin ini sama seperti yang ahli Taurat tanyakan kepada Yesus. Berkaitan dengan, nanti kita lihat ya, berkaitan dengan dia bertanya siapa sesama manusia. Orang itu bertanya kepada saya, kita kan manusia lemah. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita, daging lemah, betul? Tapi rohlah yang bekerja untuk menguatkan kita. Apa artinya kalau kita bisa melihat bagian ini? Daging lemah adalah warning bagi kita, ya, peringatan supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Jadi bukan excuse ya, atau alasan, dalih untuk kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Makanya kalau kita perhatikan baik-baik di dalam bagian ini ayat yang sangat luar biasa. Dr. Lukas menuliskan bagian ini dengan tujuan supaya setiap kita pembacanya mengerti bahwa belas kasihan adalah kembali, ini adalah hati Bapa. Dan kita harus membangun belas kasihan ini dalam hidup kita. Coba kita lihat, dia mulai dengan kata begini. Di dalam ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ya, ahli Taurat berarti dia tahu segala sesuatu berkaitan dengan kebenaran. Kalau sekarang orang itu tahu firman Tuhan. Betul? Tapi kalau sudah lihat ayat ini, dia tahu kebenaran firman Tuhan, tapi motifnya yang perlu kita perhatikan di sini. Coba lihat ayat selanjutnya dibilang apa? Katanya, ya, ayat 25. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Coba bayangkan. Dia menguji Yesus dan mencobai Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dia paham dan dia mengerti. Karena seorang ahli Taurat, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sesuai dengan pemahaman dia sebagai ahli. Betul? Tapi perhatikan di dalam ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Coba perhatikan, lihat ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Berarti kan dia tahu. Kenapa harus ditanya? Makanya kalau kita perhatikan baik-baik di dalam bagian ini, ketika Lukas menulis bagian ini, Lukas mau memberitahu kepada kita bahwa di sini kita dapat melihat ahli Taurat, dia coba membenarkan dirinya dengan membuat jebakan sebagai bukti kesombongannya yang tidak berhasil dia tanyakan kepada Kristus. Dan Yesus memahami bagian ini, bahwa sebenarnya kebutuhan ahli Taurat ini adalah Yesus coba menjelaskan tentang satu konsep kebenaran melalui perumpamaan yang diungkapkan dalam ayat 30 sampai ayat 35. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, penekanannya adalah bukan menjawab soal
teologi hidup kekal, ya, yang ditanyakan oleh ahli Taurat, tetapi orang yang menanyakan ini dijawab oleh Yesus untuk menyatakan tentang sikap hatinya, bagaimana dia harus mengasihi Yesus dan sesama yang dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan. Ini yang Yesus sampaikan di dalam bagian ini. Ini yang Yesus perlihatkan, bahwa bukan soal teologi hidup kekal yang harus kita lihat, tetapi bagaimana tindakan kita dalam iman kepada Allah untuk kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengasihi sesama dan terlebih kepada Tuhan. Ini yang disebut tadi saya bilang, eternal security, yang berkaitan dengan hati Bapa. Tidak mudah kita bisa melihat bagian ini. Makanya kalau kita lihat ini, ahli Taurat, dia tidak lagi menanyakan. Karena perumpamaan ini sudah menjawab apa yang menjadi kebutuhan terbesar dalam jiwa manusia. Yaitu belas kasihan. Belas kasihan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan pada minggu yang lalu, kemurah hatian itu sama seperti satu benda yang kita buang atau kita lepaskan ke tengah-tengah pasir yang begitu banyak. Belas kasihan sama. Itu sama dengan suatu barang yang kita taruh di tengah-tengah pasir yang sulit untuk menemukannya kembali. Hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita boleh memiliki belas kasihan sama seperti yang dimiliki oleh Allah. Karena memang ini yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya buat kita adalah bagaimana cara kita bisa mewujudkan belas kasihan Kristus dalam hidup kita. Bagaimana cara? Coba lihat ayat 33. Ayat 30 sampai ayat 33. Firman Tuhan berkata begini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi. Ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pertama, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam bagian ini, firman Tuhan berkata, bagaimana cara kita mewujudkan belas kasihan Kristus? Belas kasihan Tuhan akan terwujud bila mana? Yang pertama, ini yang penting, yang perlu kita pahami bersama-sama. Didorong oleh hati nurani yang murni. Ya. Didorong oleh hati nurani yang murni. Kenapa ini penting? Kenapa selalu bicara tentang hati? Karena memang hati menentukan sikap kita baik kepada Allah maupun kepada sesama. Dunia sekarang itu begitu canggih. Dunia sekarang kita ini, zaman sekarang canggih sekali. Begitu pandai, kreatif. Sehingga segala sesuatu yang palsu atau imitasi. Kalau imitasi apa ya? KW ya. Ya, barang nomor 2 istilahnya ya, bukan nomor 1. Sulit sekali dibedakan dengan yang asli. Betul? Beda tipis. Contoh sederhana, uang palsu. Betul? Sekarang ada uang beredar 100.000 yang mirip sekali dengan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hanya bisa membedakan kalau kita ke bank. Ya, yang ada sinarnya. Baru kita bisa lihat, oh ini ternyata asli. Tapi kalau enggak ada itu, kita tidak bisa memastikan apakah itu benar asli atau KW. Itu uang, ya. Sulit sekali dibedakan. Karena banyak
uang 100.000 beredar di tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang seperti asli tapi sebenarnya bukan asli. Tetapi ingat, semua barang yang palsu atau KW itu tidak akan pernah bertahan kekal adanya. Betul? Tidak akan pernah bertahan kekal. Makanya kalau kita lihat bagian ini, kita diingatkan bahwa Tuhan, Dia tahu persis bagaimana membedakan yang murni dan yang palsu. Tuhan tahu persis. Karena itu Alkitab mengatakan pekerjaanmu akan diuji dengan api. Dan api akan memurnikan segala sesuatunya. Ini artinya bahwa perbuatan seseorang ibarat benda-benda yang diuji dengan api. Ada yang terdiri atau terbuat dari emas, batu permata, kayu, atau jerami. Sama-sama dibakar. Yang satu tidak akan habis dibakar, tetapi yang lain akan habis dibakar. Mengapa demikian? Karena emas semakin dia dibakar, dia akan semakin menjadi emas yang murni. Betul? Itu yang kita ketahui. Tetapi kayu dan jerami semakin dia dibakar akan menjadi debu. Tidak terlihat. Ya. Dari bagian ini apa kita dapatkan? Kemurnian hati dan ketulusan hati sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Berbelas kasihan itu tidak dipengaruhi atau dari rasa atau perasaan, tetapi muncul dari dorongan hati nurani yang murni, atau disebutkan dari bagian ini adalah dorongan dari pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya ketika seseorang dia memiliki Yesus Kristus di dalam hidupnya, Roh Kudus bekerja secara hebat di dalam hidupnya. Dan Roh Kudus inilah yang mendorong apa yang dia harus kerjakan, apa yang dia harus lakukan. Itulah sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus menempatkan Roh Kudus yang terutama dalam hidup kita. Sehingga belas kasihan Allah dia boleh bekerja dalam hidup kita. Tetapi jika kita tidak pernah melibatkan Roh Kudus, maka kemurnian hati kita tidak akan pernah asli. Ya, itulah yang disebut palsu. KW, imitasi. Kelihatannya kita berbuat baik, tapi bagi Tuhan itu palsu. Ini yang ahli Taurat perlihatkan kepada kita. Kelihatan dia rohani sekali, ahli Taurat. Tapi sebenarnya dia kosong. Dia tidak benar. Makanya Tuhan kasih perumpamaan ini. Supaya orang ini, ahli Taurat ini mengerti tentang hati Bapa di sorga. Ini yang penting di sini. Makanya dia coba di Dr. Lukas coba menyampaikan di dalam ayat 33 sampai ayat 35. Dia memberitahu tentang pertolongan yang diberikan oleh orang Samaria itu semata-mata berdasarkan belas kasihan yang muncul dari dorongan hati nurani yang murni, yang disebut di sini ketulusan hati, yang adalah karakter dari Tuhan. Bukan untuk dipuji, tetapi karena memang dia mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi yang menjadi faktor sesungguhnya di sini hanya satu, bahwa yang tergeletak tidak berdaya itu adalah sesama manusia yang sedang membutuhkan pertolongan, dan kehadiran dari orang Samaria itu membuktikan bahwa Yesus peduli. Dan itulah yang harus kita miliki. Ini yang dimaksud di dalam bagian ini, ya. Ini yang Yesus rindu, supaya setiap hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang murni hatinya, yang tulus hatinya,
Kita tidak akan melihat apapun yang menjadi latar belakang, kondisi, keadaan orang yang membutuhkan pertolongan. Kita akan memberikan pertolongan. Bila kita digerakkan oleh belas kasihan, maka segala sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Ya, ini yang Tuhan minta kepada kita. Kemarin saya ke Solo, ke daerah Tawangmangu. Rupanya daerah itu dingin sekali. Dan dari Bandung saya sekitar jam 8 malam setelah jam doa ya. Seharusnya berangkat pagi, teman-teman ngajak, tapi saya bilang saya enggak ikut pagi. Karena saya harus jam doa dulu, baru saya berangkat. Tiba di Solo sekitar jam subuh, sekitar jam 4 atau jam 5 subuh ya. Dan saya sudah ditunggu oleh salah satu teman, sahabat, dan ketika saya sampai, dia menunggu dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi, menunggu saya di stasiun balapan Solo. Akhirnya kita bilang, yuk kita makan dulu di soto yang terkenal di Solo ya, soto Gading, makan di situ. Setelah makan di situ, baru kami arah ke Tawangmangu. Tapi sebelum ke Tawangmangu kami sempat menengok Trucuk, cabang gereja kita. Ya. Nah, saudara tahu, ketika kami berjalan ke soto Gading itu saya melihat ada seorang ibu yang teman saya sudah masuk. Saya melihat ada seorang ibu, dia duduk di samping soto Gading itu, dan sepertinya mau makan, tapi tidak punya. Ada banyak orang di situ makan, dan saya pikir dari banyak orang ini kok nggak ada yang memperhatikan gitu. Lalu saya mendekati yang jualan, saya bilang, dia tanya, Pak mau pesan berapa? 3. 2 bawa di tempat makan, yang satunya di depan. Di depan mana Pak? Dicari kan, di depan mana? Saya bilang ada di depan. Ada ibu-ibu yang sedang duduk di depan. Oh udah biasa, jangan Pak, katanya begitu. Saya bilang maksudnya? Udah biasa dia selalu di situ. Saya bilang nggak apa-apa, kasih aja. Oh iya Pak. Lalu dia bilang ke saya, sudah seminggu ini tidak ada orang yang kasih kepada dia. Baru Bapak yang memperhatikan dia. Saya bilang kalian nggak pernah ngasih, pernah kasih nggak ke mereka? Enggak. Kalau kami kan sampai sore nggak sempat melihat apakah dikasih atau tidak. Jadi ketika dia keluar, tutup sotonya kalau sudah malam kan, sampai malam gitu. Jadi nggak ada orang yang memperhatikan, cuman Bapak yang memperhatikan. Saudara, ketika saya masuk makan dan keluar setelah makan, ibu itu mendekati saya dengan teman saya dan bilang, terima kasih, saya sudah hampir seminggu tidak menikmati makanan di sini. Dia bilang, saya tidak makan. Saya percaya atau enggak ya, itu omongan ibu itu ya, bukan omongan saya. Dan saya bilang sama-sama, sami-sami saya bilang. Sami-sami Bu. Saya bilang, kami mau permisi dulu, mau jalan. Akhirnya kami jalan di mobil, ngobrol, dan teman saya bilang, kalau seminggu nggak makan, gimana rasanya ya? Saya aja kelewat aja sejam makan, kalau makan siang perutnya udah muter katanya. Saya bilang, nah itulah hidup. Itulah hidup. Kita tidak bisa
memprediksi apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Tetapi yang pasti adalah bagaimana kita bisa tergerak untuk memberi, walaupun itu sekecil yang kita bisa berikan. Tapi saya percaya ketika diberikan seperti itu, dia dipuaskan. Gitu. Walaupun secara jasmani dia bisa menikmatinya, tapi secara rohani kita nggak tahu. Ya, itu yang saya sampaikan ke teman saya. Lalu kami pergi ke Tawangmangu dan bisa bertemu dengan teman-teman di sana. Apa maksud yang saya sampaikan hari ini? Bahwa ada banyak orang di dunia ini yang butuh belas kasihan. Ada banyak orang di dunia ini yang sedang terbuka bagi kita untuk bisa memperhatikan mereka. Nah, Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Untuk apa? Kita aplikasikan. Walaupun sebenarnya tindakan-tindakan yang kita lakukan itu tidak terlihat secara kasat mata oleh manusia. Tetapi ingat baik-baik bahwa sekecil apapun yang kita lakukan tanpa dilihat orang, Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat. Makanya saya bilang tadi, bila kita digerakkan oleh belas kasihan untuk memberi kepada orang yang membutuhkan, maka sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang indah akan kita alami. Sesuatu yang sungguh-sungguh kita tidak pernah harapkan, Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau di sini. Ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi dari orang yang dirampok, yang diperlakukan habis-habisan oleh penyamun, dia tidak pernah mengharapkan segala sesuatu. Tetapi Tuhan mengirimkan orang Samaria untuk menolong dan memberikan perlindungan dan perhatian kepadanya. Luar biasa. Berarti Tuhan peduli kepada orang itu melalui orang Samaria. Artinya di sini cara kita mewujudkan belas kasih Tuhan sederhana. Tuhan cuma minta dorongan hati nurani yang murni, bukan yang lain. Kalau saudara tergerak kasih, ya, jangan dipaksa-paksakan. Itu maksud ayat ini. Karena sekarang banyak orang paksa ngasih tapi pulang ngeluh. Hari ini kita diajarkan, bila kita tergerak oleh belas kasihan, oleh hati Tuhan, taruh. Maka Tuhan akan memberkati. Makanya Matius pasal 5 ayat 7 bilang begitu. Kalau kita murah hati, kita akan diberikan oleh Tuhan hal yang sama dalam hidup kita. Itu berkat yang harus kita terima. Yang kedua, firman Tuhan bilang di dalam bagian ini, bagaimana cara kita mewujudkan belas kasihan Kristus dalam hidup kita. Itu akan terwujud di dalam ayat 35, 34 dan 35 dia berkata begini. Bagus sekali ayat ini. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih hari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Apa yang kita bisa lihat dalam bagian ini? Dunia masa kini masih dipenuhi dengan orang-orang bermasalah. Orang-orang yang terluka, yang membutuhkan perhatian juru selamat yang penuh kasih. Betul? Dan di dalam ayat 34 ini sampai ayat 35 ini menggambarkan tentang pengabdian yang totalitas yang kita berikan kepada yang membutuhkan pertolongan. Itu yang kedua. Pengabdian yang total kepada yang membutuhkan pertolongan. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan dalam ayat ini, dengan sigap seorang Samaria ini, dia mulai menuangkan anggur dan minyak kepada orang-orang yang
kepada orang yang mengalami luka-luka ini. Lalu dengan cermat pula dia berkata di dalam bagian ini, membalutnya. Kemudian dengan hati-hati menaikkan sang korban ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Coba bayangkan tuh, bahasanya bagus sekali, detail. Dan ini mau menggambarkan satu gambaran yang sangat luar biasa berkaitan dengan pengorbanan. Pengorbanan itu tidak hanya berkaitan dengan waktu, tenaga, harta, ya, tetapi totalitas hidup, termasuk motivasi dalam kita melakukan segala sesuatu. Ini yang ditekankan di dalam bagian ini, karena manusia adalah ciptaan Allah yang berharga. Makanya Tuhan minta di sini totalitas pengorbanan pengabdian itu harus didorong oleh kasih yang benar bekerja. Dan Yesus digambarkan di sini sebagai orang Samaria yang mengenali kebutuhan orang asing yang dijumpainya dan menaruh belas kasihan kepadanya. Ini gambaran yang menunjukkan kepada kita tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi setiap dosa kita. Coba bayangkan, kita adalah orang yang sama dirampok, kita hampa, kita berdosa, kita tidak ada harga diri, ya. Kita adalah orang-orang yang dikungkung dengan kedagingan kita. Kita orang-orang yang tidak punya apa-apa, kita kosong, ya. Tetapi kalau kita lihat bagian ini, Yesus dia mau datang kepada kita yang kosong ini, yang tidak punya apa-apa ini. Untuk apa? Memberikan sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dia mulai merawat kita. Dia membalut segala dosa kita. Dia menaikkan kita kepada harga atau nilai yang luar biasa, yaitu kekekalan. Dan bahkan Alkitab berkata, dia membawa kepada penginapan. Itu berarti dia menempatkan kita kepada suatu komunitas tubuh Kristus. Untuk apa? Kita bisa hidup dan bertumbuh bersama di dalamnya. Dan dia berjanji, Alkitab bilang di sini, dia akan datang kembali untuk mengambil kita sebagai orang percaya. Sama seperti yang dia janjikan di sini, di dalam ayat 35, rawat dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi orang percaya ada jaminan di sini yang Yesus sampaikan kepada kita. Kalau kita betul-betul memberikan totalitas pengorbanan dan pengabdian kita yang didorong oleh kasih yang murni, kasih yang benar, barulah Tuhan memberikan apa yang kita perlukan di dalam bagian ini. Itulah orang Samaria. Dan itulah gambaran yang disampaikan oleh bagian ini tentang cermin seorang yang namanya Yesus Kristus. Dia pribadi yang sempurna, yang penuh belas kasihan. Makanya ini tercermin di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, dia bilang begini, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi belas kasihan diwujudkan melalui penerimaan serta merasakan apa yang dialami oleh mereka yang membutuhkan kehadiran Kristus. Serta kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Itu baru kita bisa, Alkitab berkata, mewujudkan ya belas kasihan Kristus. Kalau kita tidak punya ini akan menjadi pertaruhan bagi kita untuk kita bisa melihat mana yang asli dan mana yang tidak asli atau KW. Ya. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin saudara perhatikan. Dalam Matius pasal 15, coba kita lihat. Matius pasal 15, ayat 32.
Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Perhatikan ayat ini. Kita baca selanjutnya ya. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Lihat ayat 34, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magdala. Coba bayangkan hati Tuhan ya. Ini ada 2 penjelasan berkaitan dengan bagaimana Yesus memberi makan banyak orang. Ada yang 5.000 dan ada yang 40. Ada yang sisa 12 bakul, ada yang sisa 7 bakul. Ya, kalau lihat penjelasan ini. Tapi intinya yang Yesus mau sampaikan kepada kita dalam bagian ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Dia sangat merasakan apa yang seharusnya hati Bapa itu dicurahkan kepada mereka yang memerlukan pertolongan, kepada mereka yang memerlukan jaminan, dan kepada mereka yang memerlukan kehidupan yang penuh dengan berkat. Yesus memperhatikan itu. Apa artinya buat kita? Apapun persoalan hidup yang sedang kita alami, ingat baik-baik, di dalam Dia, ketika kita menemukan, mendapatkan hati yang penuh belas kasihan dan kebaikan, maka Tuhan akan berperkara besar bagi kita untuk mencukupi segala keperluanmu. Tuhan janji itu buat kita. Jadi 2 hal yang penting yang sudah kita renungkan pagi hari ini. Untuk mewujudkan belas kasihan Kristus, berarti kita didorong oleh hati nurani yang murni. Yang kedua, Alkitab bilang di sini, kita perlu totalitas pengorbanan dan pengabdian yang didorong oleh kasih yang benar bekerja. Kalau itu yang kita miliki, maka limpahan, kemurahan, dan berkat akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kesimpulannya buat kita adalah, kita tidak layak disebut sebagai milik Kristus jika kita tidak bisa melakukan tindakan belas kasihan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh bersama-sama merasakan hadirat-Mu dalam penyembahan pagi ini melalui kebenaran firman-Mu. Meteraikan semuanya bagi jiwa kami Tuhan, supaya kami boleh dipuaskan. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, Engkau mengerti ya Tuhan. Biarlah Engkau berbelas kasihan juga untuk memberikan yang terbaik dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan pujian yang membawa kita untuk sungguh-sungguh merasakan belas kasihan Tuhan untuk kita bagikan kepada sesama kita. Mari angkat pujian ini. Ku dengar Yesus memanggil, dan kita responi panggilan Tuhan itu. Ku dengar Yesus memanggil,
Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku dengar Yesus memanggil. Dengar Yesus memanggil. Ku Dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Angkat salib, mari ikutku. Aku turut Pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut Yesus Tuhanku. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut Yesus Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk kembali. Ada beberapa informasi gereja kita. Pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sandra Monika 16 Agustus, Ibu Teresia Lesmana 17 Agustus, Ibu Juaria 17 Agustus, Saudari Rina Lisa 19 Agustus, dan Saudari Hani Sumiati 19 Agustus. Kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah atas hidup saudara-saudara sekalian. Atas nama gereja kami menyampaikan Tuhan memberkati di usia yang indah yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, ini ada informasi berkaitan dengan persekutuan WBI ya. Namun di sini ada pengurus WBI, ada? Oke, Bu Dewi silakan. Bisa menyampaikan untuk Pak Diakon. Selamat pagi, terima kasih. Saya mewakili dari kepanitiaan WBI bahwa nanti pada tanggal 17 hari Rabu jam 10 kaum wanita baptis Bethlehem akan merayakan peringatan 17 Agustus dengan diadakan perlombaan nasi goreng. Membuat nasi goreng, kalau ibu-ibu yang sudah mendaftar mempunyai kelompok, tolong diperhatikan bahwa kami panitia hanya menyediakan nasinya saja dan kompor. Jadi untuk yang lainnya tolong dibawa dari rumah. Mungkin dengan kelompoknya bisa bekerja sama. Dan untuk yang belum mendaftar, nggak perlu kita ikut perlombaan, tapi mari kita dukung acara ini. Kita sama-sama datang, kita bisa ikut memeriahkan ataupun mendukung teman-teman kita yang akan berlomba. Kami dari panitia sungguh mengharapkan kehadiran dari ibu-ibu kaum wanita semua supaya acara ini dapat berjalan dengan baik dan meriah. Sebelumnya mungkin nanti kita akan ada upacara dan diharapkan bisa memakai pakaian yang berhubungan dengan 17 Agustus. Kalaupun tidak, enggak apa-apa. Kita datang, intinya kita sama-sama merayakan 17 Agustus di mana Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Terlebih bagi kita di sini bahwa tahun ini kita bisa hadir bersama-sama merayakan 17 Agustus karena sudah 2 tahun kemarin kita mungkin waktu itu kita diem di rumah.
Terima kasih, kami panitia sungguh menunggu kedatangan dari ibu-ibu semua, baik yang sudah mempunyai kelompok maupun yang belum. Mari kita hadir bersama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu hari Rabu 17 Agustus jam 10 di Gereja Baptis Bethlehem. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi, mewakili WBI. Sekali lagi mengundang semua WBI untuk bersekutu memerayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, hari Rabu 17 Agustus jam 10 pagi di lantai 1 ya, jangan lupa. Yang terakhir, persekutuan lansia akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 jam 10 pagi. Jadi semua lansia di gereja kita yang umurnya di atas 60, mari kita berbakti bersama-sama dan memuliakan Tuhan bersama-sama sekaligus merayakan hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-77. Temanya adalah tua itu pasti, murah hati itu pilihan. Mari kita bersyukur untuk ini ya. Oke, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menerima doa berkat untuk kita semua. Terimalah doa berkat dan mari angkat tanganmu. Bapa, terima kasih kami sudah menikmati hadirat-Mu di kebaktian 1 dan kami siap kembali ke tempat kami masing-masing dan masuk juga dengan guru-guru kami di kelas-kelas sekolah minggu untuk belajar firman-Mu, menolong supaya semua yang kami alami hari ini membawa kami untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan penuh dengan belas kasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Dan jemaat Bethlehem, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku, Maha besar, oh Tuhanku, Maha besar, oh Tuhanku. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin.